Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, silakan KM disiapkan dulu, kita berdoa. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa kita baca Asmaul Husna. Ya, silakan kita baca bersama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amalia, Anissa Rahmania, tidak ada ya? Anissa Putri, tidak ada. Aryani, Winda, Adiro. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita pada hari ini, masih ingat pertemuan kemarin kita tentang apa pembahasannya? Masih ingat nggak? Ah? Ya, tentang apa kemarin? Sifat riya dan sum'ah, ya. Riya dan sum'ah kemarin ya. Iya, ada di sini riyanya ya. Oke. Riya dan sum'ah. Ya, masih ada yang ingat apa itu riya? Ria itu Apa ria itu? mamer-mamerkan ya. Mamer-mamerkan. Ya, ada lagi? Mamer-mamerkan katanya. Ada lagi? Apa ria? Hah? Ada? Masih ingat ria? Itu kita itu berbuat kebaikan tapi ingin Dilihat orang lain. Oke ya. Oke, itu pembahasan yang kemarin ya. Oke, sekarang kita pembahasan kita pada hari ini adalah gemar menuntut ilmu dan mengamalkannya ya. Oke, gemar menuntut ilmu dan mengamalkannya. Oke, kita lihat dulu kompetensi dasarnya ya. Ini kompetensi dasar kita. Yang pertama, meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya. Dan yang terakhir, menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait. Nah, ini kompetensi dasarnya ya. Oke, kemudian selanjutnya ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kita lihat di sini ada yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL, diharapkan peserta didik mampu memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Dan yang terakhir, tujuannya adalah melalui model pembelajaran problem based learning diharapkan peserta didik mampu menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Oke. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke. Kemudian
anak-anakku sekalian, ya. Di pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang bagaimana kita semangat untuk menuntut ilmu. Nah, Bapak kasih prolog dulu ya. Oke. Masih ingat perintah di dalam Islam untuk menuntut ilmu? Perintahnya bagaimana? Ada yang tahu perintah dalam Islam dalam menuntut ilmu? Hadisnya? Ya, tolabul faridatun ala kulli muslimin, ya. Bahwa menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Ya, tuh, wajib. Nah, kemudian di dalam pembahasan kita kali ini adalah nanti ada kajian tentang Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait tentang menuntut ilmu, ya. Nanti karena pembahasannya adalah tentang kajian Quran surat At-Taubah, ya. Nanti Bapak bagi kelompok, ya, menjadi 4 kelompok, ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4, ya. Oke. Bapak bagi kelompoknya, ya. Ini kelompok 1 tentang asbabun nuzul, ya. Tentang asbabun nuzul. Silakan nanti didiskusikan. Kemudian kelompok 2 itu tentang isi kandungan Quran surat At-Taubah, ya. Nanti didiskusikan, ya. Kemudian kelompok 3 itu tentang isi kandungan hadis, ya, riwayat Abu Daud. Ya, ini. Dan kelompok terakhir tentang sikap dan perilaku yang mencerminkan Quran surat At-Taubah ayat 112 dan hadisnya, ya. Oke. Karena kita pada kali ini menggunakan model pembelajaran PBL, ya. Apa PBL? Problem based learning, ya. Jadi Bapak kasih masalah dulu, ya. Kasih masalah untuk kalian pecahkan bersama. Oke. Kelompok 1, silakan nanti kalian cari, ya, asbabun nuzul daripada Quran surat At-Taubah 112. Apa sebab-sebab ataupun sebab turunnya Quran surat At-Taubah ini, ya. Kemudian kelompok 2, ya, nanti silakan cari, ya, isi kandungan daripada Quran surat At-Taubah ayat 112. Dan kelompok 4, ya, kelompok 3, sorry, ya, kelompok 3, ya, itu tentang isi kandungan hadis, ya. Di situ ada, silakan tinggal dicari, ya. Kemudian di sini kelompok terakhir adalah tentang sikap dan perilaku yang mencerminkan Quran surat At-Taubah ayat 112 dan hadis yang terkait, ya. Oke? Bisa dipahami semuanya? Siap. Ya, kalau siap silakan sekarang didiskusikan sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, silakan dicatat hasilnya di kertas yang tadi Bapak bagikan. Kemudian nanti Bapak minta presentasi satu kelompok, satu perwakilannya dari temannya. Ya, silakan. Baiklah anak-anak, sudah semua diskusinya? Ya. Oke, kalau sudah kita presentasikan dari masing-masing kelompok, ya. Nanti ketika kelompok 1 menjelaskan, yang lain menyimak, kemudian boleh bertanya kepada kelompok 1. Begitu juga seterusnya, ya. Bisa dipahami? Ya. Oke, kita berikan kesempatan untuk kelompok 1. Silakan dipresentasikan hasil daripada diskusi kelompoknya. Ya, silakan. Yuk, silakan dibacakan hasil kerja kelompoknya, ya. Ya, boleh di situ aja dong, di kelompoknya. Sip. Nah, oke. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Asbabun nuzul ayat ini berbicara tentang pahala yang begitu besar dan gencarnya ajakan untuk melakukan jihad, termasuk kecaman bagi mereka yang enggak melakukannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Siapa dari kelas keluarga satuan izin bertanya. Ya. Yang dimaksud dengan jihad itu apa? Nah, yang dimaksud dengan jihad itu apa? Ya, silakan kelompok 1. Termasuknya jihad ya. Jihad itu termasuk kecaman bagi mereka yang enggak melakukannya. Ya contohnya apa ya? Tahu boleh dari kelompok yang lain mau membantu silakan. Silakan, jihad itu apa? Jihad itu katanya. Ya. Ya, silakan. Ya, coba dari teman kalian ya, kelompok. Jadi jihad itu kita itu membela agama Allah gitu, kayak perang gitu kan. Misalkan orang kafir itu menyerang agama Islam, kita itu wajib jihad untuk memeranginya, jadi menegakkan agama Allah gitu. Ya, itu ya. Silakan kelompok 3 mempresentasikan. Ya, silakan. Saya melanjutkan presentasi dari Winda. 3. Isi kandungan hadis. Yang A, menurut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Rasulullah SAW memberikan jaminan bagi orang yang menuntut ilmu, yakni dimudahkan jalannya menuju surga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Ya. Sekarang kelompok 4 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rohisani dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Sikap dan perilaku gemar menuntut ilmu dan yang mencerminkan Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Ya. Yang pertama, memiliki motivasi untuk menuntut ilmu sepanjang hidup karena mencari dan menuntut ilmu merupakan bagian dari jihad fisabilillah. Ya. Dengan menuntut ilmu berarti seseorang berperang melawan kebodohan, ketidaktahuan, keterbelakangan dan kemiskinan. Tangan untuk kelompok 4. Oke. Oke, anak-anakku sekalian, dari pembelajaran kita pada hari ini ya, kita tarik kesimpulan bersama. Nah, kira-kira apa isi kandungan dari Quran surat At-Taubah ya, ayat 112, kemudian juga isi kandungan dari hadisnya ya. Kita bersama-sama ya, kita tarik kesimpulannya ya. Pertama dari asbabun nuzul dulu ya. Oke, silakan kita tarik kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul dari Quran surat At-Taubah. Kelima, mencari merupakan bagian daripada jihad. Ya, jadi kalian semua ini adalah dalam rangka berjihad di jalan Allah. Ya, itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Pembelajaran apa sebagai refleksi pada pembelajaran kita pada hari ini? Apa yang bisa kita ambil hikmah ataupun pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan ataukah membosankan gitu ya dengan metode diskusi ya, atau dengan tadi PBL? Ya, silakan, ada yang mau merefleksikan diri, silakan. Perwakilannya, silakan dari kelompok 2. Ya, bagaimana perasaannya ketika kita belajar menggunakan metode PBL ini? Nah, ya, apa yang bisa diambil pembelajarannya pada hari ini? Ya, silakan. Siapa aja boleh, silakan. Ya. Apa refleksinya yang bisa kita ambil pada pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan ataukah membosankan gitu ya? Ya, silakan. Perwakilannya. Ayo. Menurut saya, Ya. pembelajaran kali ini menyenangkan. Ya. Kita bisa
Ya. di satu materi ini. Ya. Jadi antara kelompok 1, 2, 3, dan 4 saling bertukar dan saling bertanya Ya. hal apa yang belum dimengerti. Karena kan di situ juga dijelaskan kalau misalnya kita udah ngertiin suatu ini, kita boleh ngajarin ke orang lain. Ya. Oke. Oke. Kita sudah simpulkan, kemudian refleksi juga sudah, ya. Oke, untuk tugasnya, ya, untuk minggu depan, silakan nanti dibaca, ya, dipelajari tentang, ya, sejarah dakwah Islam di Mekah, ya, periode Mekah, ya, strategi dakwah Islam, ya, strategi dakwah Rasul ketika di Mekah, ya. Itu materi kita pada minggu depan, insya Allah kita akan pelajari itu, ya. Nah, kemudian silakan nanti soalnya dikerjakan, ya. Sekitar ada 3 soal, ya, tentang menuntut ilmu ini, ya. Oke, terima kasih. Itu saja dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ya. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.